Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Istidah dan khusyuan duaan. Oke, halo pejuang ilmu, siap memulai pembelajaran hari ini? Siap. Oke, hari ini mata pelajaran kita adalah Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. Materinya yaitu tentang kolonialisme dan imperialisme. Nah, sebelum memulai pelajaran, di sini Miss akan meminta kalian untuk menebak tokoh yang ada pada gambar berikut. Kira-kira, adakah yang bisa menebak siapa yang ada pada gambar ini? Saya Miss. Oke, Tia. Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien. Ada di urutan gambar nomor berapa, Tia? Kedua. Oke, nomor 2. Cut Nyak Dien itu pahlawan apa? Pahlawan Aceh yang melawan Belanda. Oke, sip. Kalau yang pertama ini kira-kira tokoh siapa? Ada yang Saya Miss. Oke. Pangeran Diponegoro Miss. Pangeran Diponegoro, ya betul. Kira-kira itu pahlawan apa? Pemimpin perang Jawa yang melawan Belanda Miss. Oke, pemimpin perang Jawa. Kasih tepuk tangan buat teman-teman kalian. Jadi betul ya, 3 tokoh ini adalah tokoh nasionalis kita yang berjasa dalam membela tanah air. Nah, berikut ada video, silakan kalian lihat cuplikannya terlebih dahulu. Nah, setelah menyaksikan video tadi, dapat kita ketahui atau dapat kita pahami bahwa kolonialisme yaitu penguasaan fisik suatu wilayah untuk tujuan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja. Nah, dapat kalian lihat di sini terdapat gambar apa? Jalur perdagangan. Oke. Di sini ada peta jalur perdagangan di mana peta ini menunjukkan bahwasanya Indonesia disebut sebagai mutiara dari timur kalau di sejarah. Jadi, Indonesia itu merupakan pusat rempah-rempah. Makanya, Indonesia di dalam sejarah itu dijuluki sebagai mutiara dari timur. Di rumahnya kalian, adakah yang suka makanan pedas atau makanan beraroma kuat? Contohnya seperti soto dan lain-lain. Saya Miss. Biasanya mama pakai cabai, kunyit, jahe, dan serai. Oke, cabai, kunyit, dan serai. Itu merupakan contoh dari rempah-rempah. Kemudian rempah-rempah itu ternyata kita pakai setiap hari dalam masakan kita. Nah, kalau dulu rempah-rempah jadi rebutan bangsa Eropa, menurut kalian, apa saja kekayaan Indonesia sekarang yang masih banyak dicari oleh negara lain? Oke, Indo. Minyak bumi, gas, emas, dan nikel. Minyak bumi, gas, emas, dan nikel. Kira-kira di mana tambang emas yang terbesar yang kalian ketahui? Papua, ya betul sekali. Jadi emas, batu bara, tambang, nikel sekarang masih dicari oleh negara lain. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Miss akan membacakan tujuan
pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian silakan kalian buat kelompok. Nanti kita akan diskusi bersama terkait definisi mutiara dari timur. Kenapa kok dalam sejarah Indonesia disebut sebagai mutiara dari timur? Silakan dibuat kelompok dulu. Oke, kalian sudah buat kelompok. Silahkan masing-masing kelompok untuk mengeksplorasi melalui berbagai media atau bahan bacaan mengenai mutiara, definisi mutiara dari timur. Ya, kemudian kalian mencari kenapa perburuan mutiara dari timur dapat mempengaruhi kedatangan bangsa-bangsa luar atau bangsa Eropa ke Nusantara. Dan yang terakhir, kenapa mutiara dari timur menjadi komoditas yang sangat penting di masa lalu dan apa dampaknya hingga saat ini. Silahkan kalian membuat peta konsep. Ya, peta konsepnya bisa kalian buat di media digital seperti Canva atau Photoshop dan lain-lain ya. Oke, waktu mengerjakan sudah habis. Silahkan tiap-tiap tim untuk mengirimkan hasil peta konsepnya. Silahkan kirim ke emailnya Miss ya. Nah, untuk tugas presentasinya mengenai peta konsep kita lanjut minggu depan. Oke? Oke anak-anak, untuk pertemuan kedua kali ini kalian akan melanjutkan pembelajaran dengan kegiatan eksplorasi dan proyek kelompok. Jadi nanti silakan setiap kelompok untuk mencari tokoh masyarakat atau guru sejarah boleh ya, guru sejarah di lembaga lain untuk bertanya seputar permasalahan yang ada di Indonesia pada zaman kolonialisme dan imperialisme. Oke? Silakan setiap kelompok untuk menentukan siapa yang akan diwawancara dan nanti silakan memulai untuk wawancara di luar ya. Kira-kira kita mau wawancara tokoh masyarakat apa guru sejarah aja? Siapa ya? Guru sejarah aja. Guru sejarah aja Kis ya? Itu yang dimaksud ulum, yang dimaksud ulum. Dalam konteks sejarah Nusantara. Bangsa Eropa itu kan membutuhkan bahan-bahan untuk mengawetkan makanan, mengawetkan dan lain sebagainya untuk rempah-rempah dalam pengobatan herbal dan lain sebagainya. Itu kan diperlukan. Di pertemuan kali ini masih tetap semangat anak-anak? Semangat. Oke. Biar tidak monoton, silahkan tiap-tiap kelompok pindah tempat. Kelompok 3 di sebelah kiri, kelompok 1 di sebelah di tengah, dan kelompok 2 di sebelah kanan. Miss ya. Oke, silakan pindah. Masih tetap semangat ya? Semangat! Tugasnya sudah dikerjakan semua? Sudah! Tokoh yang diwawancara kemarin gimana? Apakah tokohnya welcome? Oke, welcome ya. Dari kelompok 1 dulu, kemarin mewawancarai siapa? Guru sejarah. Dari kelompok 2? Guru sejarah. Oke, dari kelompok 3? Guru sejarah juga. Oke, guru sejarah juga. Tapi dari lembaga lain kan ya? Iya. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil proyeknya kalian. Kemarin sudah di pertemuan pertama sudah menjelaskan bahwa proyeknya kalian berbentuk sebuah brosur kampanye mengenai permasalahan yang terjadi pada zaman
kolonialisme dan imperialisme. Oke. Dimulai dari kelompok 3 dulu untuk menyiapkan presentasinya. Silakan ke depan. Oke, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yang sudah kami buat, yaitu edukasi sejarah pemburuan mutiara dari timur. Yang pertama ada masalah ekspor Indonesia terus berjuang untuk melawan kolonialisme. Oke, dari presentasi kelompok 3 tadi, adakah yang ingin menanggapi atau memberikan umpan balik terkait presentasi dari kelompok 3 tadi? Kelompok 1 atau 2? Saya, Miss. Oke, dari kelompok 2 silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanggapi presentasi dari kelompok 3. Ya. Saya suka ilustrasi peta jalur perdagangan di poster kelompok 3 karena membuat saya lebih mudah memahami mengapa bangsa Eropa tertarik datang ke Nusantara. Dan juga warna yang dipakai enak dilihat. Tetapi menurut saya, jika ditambah kutipan singkat atau kalimat ajakan yang lebih kuat, posternya itu bakal menginspirasi. Misalnya, ajakan untuk menjaga warisan bangsa atau memahami perjuangan rakyat kita. Secara keseluruhan, poster dari kelompok 3 bagus dan jelas. Oke, itu tanggapan dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan dari kelompok 3 untuk mengambil tanggapan dari kelompok 2 tadi untuk sebagai saran perbaikan, ya. Oke, dari kelompok 1 ada tanggapan? Tidak ada? Oke, dari pemaparan setiap kelompok tadi, kita dapat memahami bahwa kolonialisme dan imperialisme sangat memiliki dampak terhadap bangsa kita, ya, bangsa Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa rempah-rempah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan setiap hari pun kita tidak ada jarak dengan rempah-rempah itu. Entah ketika kalian di pondok, rempah-rempah yang ada di pondok apa saja contohnya? Lada, serai, cabai, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus menjaga sumber daya alam dan melestarikan sumber daya alam yang ada. Oke, untuk pertemuan minggu depan, adakah topik yang ingin kalian pelajari lebih dalam? Saya, Miss. Oke, Dok. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda, Miss. Oke, perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Kenapa ingin memilih topik itu? Karena ingin mengetahui lebih banyak tentang tokoh-tokoh pejuang bangsa, strategi perlawanan, dan bagaimana perjuangan rakyat Indonesia bisa menginspirasi generasi sekarang. Oke, jadi pertemuan depan kita akan membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah, ya. Mungkin dari materi tadi tentang kolonialisme dan imperialisme ada yang ingin ditanyakan? Gak ada. Oke, jika tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap semangat. Semoga menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.